Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widiatmoko. Saya dosen program studi manajemen PKSDKU Kampus Kota Kediri, Universitas Dian Nusantara. Saya saat ini sedang mengajar di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan bobot pengajaran sebanyak 3 SKS. Sebelum itu, saya akan memberikan outline dari mata kuliah yang sedang saya ampu pada saat ini adalah tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas mengenai penerapan teknologi sistem informasi pada organisasi bisnis serta penggunaan sistem informasi sebagai salah satu alat bantu utama bagi para manajer untuk mencapai kesuksesan dalam operasionalnya. Juga pengembangan produk dan jasa baru, memperbaiki proses pengambilan keputusan dan untuk mencapai keunggulan secara kompetitif. Kemampuan atau harapan yang ingin dicapai dalam pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjabarkan konsep sistem informasi manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan proses aplikasi sistem informasi manajemen pada organisasi bisnis. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami penggunaan teknologi dan sistem informasi sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu organisasi bisnis. Adapun materi yang disampaikan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini, yang pertama adalah sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Yang kedua, bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Yang ketiga, sistem informasi, organisasi, dan strategi. Yang keempat adalah infrastruktur IT dan perkembangan teknologi. Yang berikutnya adalah mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan, khususnya pada aplikasi perusahaan. Poin yang berikutnya adalah e-commerce, yaitu pasar digital atau barang digital, dan selanjutnya adalah meningkatkan proses pengambilan keputusan. Materi berikutnya adalah membangun sistem informasi global, dan yang terakhir adalah mengelola sistem informasi manajemen. Untuk sistem dan metode pembelajaran, kami menggunakan sistem tatap muka di kelas. Namun bisa digunakan sistem secara daring di mana pertemuan akan dilaksanakan menggunakan media LMS yang pada universitas adalah e-kampus. Sedangkan metode pembelajaran dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi, yang saat ini saya menggunakan PowerPoint. Selain menggunakan PowerPoint, saya menggunakan media tambahan lain berupa video dari YouTube, namun materinya masih berhubungan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Daya Mampu. Selain itu, saya juga menggunakan modul untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama pengajaran, saya menggunakan sejumlah aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi WhatsApp yang saya manfaatkan untuk menyampaikan media sharing dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berkonsultasi, bertanya, atau mungkin memberikan masukan, ide gagasan secara terbuka. Aplikasi lain yang saya gunakan adalah dari e-kampus, itu berupa Seadin dan Kulino, yang manfaatnya untuk memberikan kepada mahasiswa berupa tugas, sehingga hasil tugas tadi menjadi bahan evaluasi bagi saya di dalam bulan yang sudah saya laksanakan. Dengan demikian, saya bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media pembelajaran tadi, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang sangat memuaskan.
tentunya dengan pembelajaran ini di awal perkuliahan saya sampaikan namanya kontrak perkuliahan, di mana itu bisa mengatur tata cara perkuliahan, absensi, waktu pengumpulan tugas, pedoman, ketentuan tentang UTS, UAS, dan juga masalah tata tertib selama perkuliahan. Untuk penilaian, saya memberikan teknik dan indikator pada penilaian adalah 30% untuk UTS, 30% untuk UAS, dan 40% untuk tugas, sehingga totalnya ada 100% dengan rank nilai ini 0 sampai 100. Baiklah, untuk pengajaran berikut ini saya sampaikan video saya tentang pengajaran secara online di dalam Zoom meeting, bisa dilihat dan diberikan contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi saat ini. Saya akan mulai kita dengan pelajaran-pelajaran materi-materi yang sudah sesuai dengan RPS yang kita sepakati bersama, yaitu ada 14 pertemuan. Untuk itu saya izin share screen dulu. Baiklah, sebelum acara mulai kita berdoa dulu supaya materi kita pada hari ini lancar ya. Saya pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya akan mulai materi kita. Saya akan tampilkan di slide saya adalah sebuah laptop. Kelihatan tampilan laptop saya, gambar laptop saya kelihatan. Sudah kelihatan laptop saya tampilannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Gimana? Gambar laptop saya sudah kelihatan? Sudah, aman, Pak, aman. Sudah, terima kasih. Laptop saya merek Axio yang saya tampilkan, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti untuk materi kita tentang sistem organisasi dan informasinya. Baiklah, di tampilan kita warna apa laptop saya? Warna apa itu laptop saya itu? Apa warnanya? Nggak kelihatan? Hitam. Hitam, ya. Oke, siapa tahu? Saya pengen tanya ke panjenengan, ini apa manfaatnya? Apa gunanya dari gambar yang Anda lihat itu? Gunanya apa gunanya? Silakan dijawab. Komunikasi, Pak. Ya, ada lagi? Untuk apa gunanya? Komunikasi. Komunikasi. Ada lagi? Untuk apa? Melakukan pekerjaan, Pak. Melakukan pekerjaan. Ada lagi? Informasi, Sistem penyimpanan data. Oke. Semuanya tidak salah dan benar. Ya, coba kita lihat sebagian di antara manfaatnya ini adalah antara lain itu ya. Antara adalah untuk komunikasi. Antara lain untuk selfie gitu ya, kita bisa gunakan selfie. Ada lagi untuk hiburan. Adik-adik kita itu sudah familiar sekali tentang handphone ini ya. Berikutnya adalah untuk permainan ya. Ada lagi untuk bekerja, dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan gambar ini adalah untuk kehidupan kita yang masih berkaitan dengan materi kita, yaitu sistem informasi dan organisasi. Oke, untuk berikutnya materi yang akan kita bahas ini adalah capaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan dari organisasi yang perlu diketahui oleh manajemen agar dapat berhasil membangun dan menggunakan sistem informasi.
Pertemuan kemarin kita sudah bahas ya tentang sebuah proses bisnis. Anda sudah belajar apa itu proses bisnis, yang jelas ada input, ada proses bisnisnya, dan akan menghasilkan sesuatu luaran yang akan mengatur dalam bentuk proses bisnis. Kemarin sudah dipelajari dan paham ya untuk proses bisnis ya. Oke, untuk materi berikutnya adalah tentang organisasi dan sistem informasi. Ini saya sedikit saja tentang sistem informasi dan organisasi, bahwa antara organisasi dan sistem informasi itu sangat berkaitan, khususnya apa pengaruhnya, yaitu di bidang budaya, di bidang politik, di bagian lingkungan, dan juga bisnis, gitu ya, dan juga masalah bisnis. Lingkungannya siapa? Lingkungan manajemen, termasuk Anda nanti, bahwa Anda seorang manajer manajemen harus bisa mempengaruhi, mengaplikasikan hubungan antara perusahaan Anda dengan sistem informasi, khususnya teknologi informasi. Sekarang, bagaimana sistem informasi bisa merubah suatu bisnis? Ya, ini nanti tugas Anda. Ya, tugas Anda adalah seperti itu, bahwa proses bisnis itu bisa dipengaruhi oleh sistem informasi yang pada saat ini adalah sangat bombastis perubahannya di sektor manajemen, ya, bahwa banyak orang yang sudah mengeluarkan biaya mengubah dengan adanya sistem informasi itu, program itu ya, banyak sekali ternyata bisa mengubah bisnis di dalam membuat organisasinya semakin maju. Saya ambil contoh di tahun 2021 kemarin ini, yang sudah banyak menggunakan rekening ponsel karena pandemi, enak kan ya, transaksi bank tidak harus datang ke bank, lewat gambar tadi, ya kan, lewat gambar tadi kan, handphone tadi gunanya saat ini sangat bermanfaat. Saya yakin Anda itu bangun tidur pegang handphone, mau mandi lihat handphone, mau belajar temannya handphone, gitu kan ya. Jadi ternyata handphone itu bisa mengubah kehidupan kita, budaya kita, politik kita, lingkungan kita, khususnya di dalam teknologi informasi. Terus ini ada sebuah organisasi bisnis, yaitu perusahaan yang mungkin sudah kita kenal semua. Itu ada apa itu? Perbankan, ada jasa pengiriman, ada perusahaan kendaraan bermotor, ada perusahaan secara dunia maya atau media sosial, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter. Di perusahaan kendaraan ada apa itu, mereknya Honda, Yamaha, Suzuki, Mitsubishi, ya. Ada perbankan BCA, BNI, Bukopin, BRI, Mandiri, dan bahkan yang kita kenal saat ini dengan adanya perusahaan jasa kita, ada Tiki, JNT, JNE, Wahana, ya, dan seterusnya. Itulah contoh-contoh perusahaan yang ada di dalam dunia organisasi bisnis kita, terutama di bidang yang kita bahas nanti adalah menggunakan sistem informasi. Baiklah, saya akan tanya ini, apa, kalau Anda melihat gambar ini kira-kira bisa dijelaskan sedikit saja, Mbak Revilda, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mbak Revilda. Apa-apa, salah boleh, gambar bisa dijelaskan. Ayo. Salah satunya itu mengintegrasi sistem, Pak. Oke, mengintegrasi sistem ya. Ada dua gambar, gambar kiri, gambar yang kiri dan gambar yang kanan. Itu ada orang demo, ya, di bawah ada ibu-ibu belanja, gitu kan ya. Mungkin Mbak Akla siapa ya? Saya silakan ayo Mbak. Apa itu gambarnya, apa kira-kira? Komennya, komen, tanggapan. Tanggapan tidak harus benar, salah ya. Itu yang
bawah di matahari dibungkus dan belanja, terus samping kanannya itu menggunakan online shop lebih simple daripada yang sampingnya itu, Pak. Ya, terima kasih. Berarti ini Anda sudah banyak mengetahui ya. Yang jelas, yang atas tuh bapak-bapak sopir taksi itu demo. Yang dulu demonya ada Grab, itu ya, ada Grab Car itu demo karena menyalahi aturan, menyalahi pendapat dan seterusnya. Karena dia berani berubah, maka Pak Nadiem, Mas Nadiem itu jagonya Gojek itu memfasilitasi jadi taksi online. Nah itu ya, tadi ada taksi online. Sedang yang di bawah tadi betul Mbak Agla, ibu-ibu biasanya datang ke Matahari belanja, berkerumun, sekarang tinggal melihat HP, tinggal melihat laptop, tinggal melihat dari pad gitu ya, akhirnya bisa melihat barang-barang yang sama, melihat baju yang sama itu ya, tapi lewat jasa pengiriman barang, misalnya itu ada JNT ya. Itulah perubahan-perubahan atau dampak dari sistem informasi itu saat ini seperti itu. Anda sebagai mahasiswa nanti harus bisa mencari terobosan kira-kira online saya, bisnis saya nanti yang berdampak dengan sistem informasi itu apa, gitu ya. Nanti bisa dipikirkan lagi. Sedang dampak dari sistem organisasi ada dampak ekonomi tadi sudah dan dampak organisasi. Yang jelas secara ekonomi mungkin kalau tidak mengikuti SI akan ketinggalan dan kalau mengikuti dia akan untung. Kalau dampak ekonomi, dampak organisasi, kebiasaan akan berubah. Yang dulu pakai manual datang ke kantor misalnya, sekarang sudah tidak harus datang ke kantor. Lewat teknologi informasi kita bisa menggunakan transaksi. Itu ya, itu contohnya seperti itu. Yang berikutnya adalah materi kita tentang penggunaan penggunaan informasi yang kompetitif. Di sini saya gunakan model perusahaan yang kompetitif itu antara lain dengan model memberikan pandangan kepada perusahaan yang lain, terus perusahaan yang bisa mengurus sendiri produk-produknya, terus dalam keadaan ekonomi dia bisa menyediakan sumber daya perusahaannya, secara industri produknya bisa menjadi yang baik, yang harganya yang tinggi dengan harga baru itu ya, harga-harga yang baru yang saling bersaing bergantung pada yang lainnya. Sedang perusahaan yang bergantung pada kemampuan untuk pengetahuan pelanggan harus bisa mempertahankan pelanggannya. Dan yang terakhir adalah pemasok atau supplier yang baik. Anda tinggal proses bisnisnya ada, tidak harus ke kantor, bisa di rumah. Itu inti dari keunggulan kompetitif kita harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Sebagai rangkuman terakhir, ini ada rangkumannya bahwa sistem informasi itu digunakan untuk membantu teknologi yang berbasis komputer yang memudahkan seorang organisasi untuk beraktivitas di dalam proses kegiatannya. Ya, jadi yang jelas dengan adanya organisasi dan sistem informasi tadi berguna untuk memproses aktivitas sehari-hari. Untuk ini ya, ini di bawah ini ada materi. Nanti kalau ingin lengkap itu ada materinya, ada di YouTube ya. Nah, di bawah itu ada kegiatannya. Silakan nanti kalau pengen bisa dilihat. Ada pertanyaan dari sedikit materi yang saya berikan tadi, silakan Mas Tito atau Saya, Pak. Ya, silakan Mbak. Pak, ini kalau kita belajar tentang sistem informasi itu kebanyakan lebih mempelajari tentang dampak positifnya, Pak. Nah, padahal di bisnis ataupun organisasi itu pun juga untuk SIM itu aplikasinya atau sistemnya juga bisa memberikan dampak yang negatif. Nah, itu seperti apa, Pak, kira-kira? Terima kasih. Untuk dampaknya memang
ada positif dan ada negatif, gitu ya, dampak-dampak dari sistem informasi khususnya di perusahaan. Kita bahasnya di perusahaan ya, kalau nanti dampaknya di perorangan banyak sekali. Di perusahaan itu dampak negatifnya juga pasti ada, yaitu salah satu contoh ya, kemarin mungkin sudah saya sedikit, dampak dari negatifnya adalah adanya di perusahaan ya, masalah SDM, yaitu pengurangan karyawan. Karena semua teknologi dipakai di perusahaan, akhirnya karyawan yang tidak kompetitif akan ada dampaknya, yaitu tidak bisa digunakan. Karena apa? Ya karena dengan adanya teknologi, ya teknologi tadi yang bisa digunakan, misalnya ya dulu ada kasir, ada bagian angsuran, ada bagian tabungan, ada deposito. Sekarang dengan satu orang dengan teknologi, berarti 3 orang tadi berkurang. Itu dampak negatif ya salah satunya. Nanti dampak negatif positifnya banyak sekali. Silakan nanti dicari lagi. Itu Mbak Elia. Ada lagi mungkin yang tanyakan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak Eka. Mas Tito, mungkin ada yang tanya Mas Tito, silakan. Halo Pak, suara saya kedengar ya Pak ya? Ya, sudah. Terima kasih Mas Tito, dengar. Ya, jadi mau tanya Pak, ini saya tadi cukup kebingungan dengan forum terakhir tadi Pak. Karena kalau menurut saya pribadi itu kurang relate sama di keprofesian manajemen gitu Pak. Jadi Kak jawabnya juga cukup bingung. Cuma tadi sudah dikasih tahu Bapak sama konklusinya tentang SIM itu tadi menjelaskan tentang apa aja juga cukup jelas. Nah, nanti itu memang fokus studi kita itu full ke integrasi sistemnya apa ke membahas dampak-dampaknya aja Pak kira-kira Pak kalau di SIM untuk manajemen. Ya, terima kasih Mas Tito. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, kalau kita lihat di jurusan kita semua ini, justru kita itu jadi bos ya. Jadi apa namanya, menilai. Kalau kita melihat sistem yang ada, kita itu tahu sistemnya, tahu prosedurnya, tahu aturannya. Aku nanti tolong itu bagian programmer gitu ya, bagian teknologi, aku minta yang seperti ini. Ya itulah materi kita itu. Anda sebagai seorang manajemen harus tahu sistem, harus tahu prosedur, harus tahu tujuan, dan harus tahu yang Anda inginkan. Jadi misalnya Anda ingin membuat suatu sistem informasi di perusahaan Anda tentang absensi itu ya misalnya, dan karyawanku nggak bohong pada saya. Anda tinggal minta kepada programmer itu, aku buatkan program yang bisa gini. Nanti hasilnya otomatis akan ada hasilnya, laporannya tidak masuk berapa kali, kenapa, harus izin, dan nanti akan ada bonus. Jika masuknya segini, maka bonusnya segini. Ya. Dalam pelaksanaannya, Anda sebagai seorang manajemen bisa meminta hasilnya. Sedang yang membuat sistemnya adalah ya bidang teknologinya ya Pak, namanya bidang programmernya. Itu Mas Tito ya untuk apa namanya untuk sharingnya seperti itu. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya. Ya sama-sama Mas Tito. Oke, ini saya lanjutkan tentang feedback kita ya, nanti contoh nanti di sekitar Anda itu ada perusahaan atau organisasi bisnis yang mungkin saat ini belum menggunakan sistem informasi, itu mungkin bisa Anda lihat, mungkin minggu depan kita bisa Anda beri masukan kira-kira perusahaan apalah yang sekarang itu terdampak menggunakan sistem informasi yang ada. Gitu ya. Itu tadi apa namanya bahasan kita. Terus minggu depan kita akan membahas materi kita tentang infrastruktur teknologi informasi. Meskipun Anda seorang manajemen, tapi Anda harus mengetahui teknologi itu membantu manajemen untuk memberikan data. Apalagi ada seorang apa namanya wira swasta harus bisa memberikan masukan yang ada. Gitu ya, itu inspirasi kita semua bahwa Anda pun bisa melakukan materi kita ini tentang sistem informasi. Seorang manajemen
Anda nanti harus tidak gaptek tentang teknologi dan ilmu manajemen, ilmu wirausaha, ilmu keuangannya, ilmu analisanya, Anda harus minimal mempunyai dan mengerti, ya. Apalagi di zaman era digital ini, teknologi informasi harus Anda ketahui. Ya, itu untuk teknologinya seperti itu. Tidak ada yang tanya lagi masalah materi ini, dan nanti kita akan melakukan diskusi ya untuk masalah ini. Kita akan ada waktu untuk diskusi, kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita untuk diskusi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian materi saya. Jangan lupa minggu depan kita belajar tentang infrastruktur dan teknologi informasi. Ada siapaan. Jangan lupa absensinya di Si Adin dan di Kulino. Terus materi-materi saya sudah saya upload banyak di Si Adin dan di Kulino. Untuk itu kita akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Matur nuwun. Gitu ya, terima kasih. Pak Ketua kelas, Pak Ketua kelas. Pak Wid, Ya, mohon izin tanya terkait tugas akhirnya itu bagaimana ya Pak? Kita mengajukan judul aja atau gimana? Mohon arahannya ya Pak. oke. Oke ya, untuk tugasnya itu Anda kalau nanti riset, saya yakin saya juga minimal riset mengamati ya. Itu mengamati, misalnya ambil contoh, Anda sering ke mana? Ke bank, gitu, pernah kan ke bank ya? Oke, pernah ke bank. Berarti Anda pernah mengamati kegiatan banknya, gitu ya. Nah, setelah diamati, Anda silahkan membuat analisa, yaitu kira-kira apa materi yang bisa Anda gunakan untuk membuat tugas Anda, gitu ya. Misalnya tentang di sini kan menyebar kuesioner atau pengolah data. Oh, ternyata bank itu adalah kegiatan untuk transaksi keuangan yang berupa jasa. Nah, dari situ Anda kendalikan. Oh, isinya antara lain ya, hasil penyusunan observasi sayap, bank itu adalah untuk kegiatan transaksi keuangan. Yang Anda jelaskan, transaksi keuangannya apa? Berarti nanti sistem informasinya apa? Gitu kan ya? Jadi ternyata bank itu bisa menggunakan informasi yang saat ini tanpa harus datang ke bank. Pengalaman Anda ya, pengalaman. Situ Anda nek nabung harus antri. Antrinya pakai antrian mesin, bukan manusia, gitu ya. Antri kelamaan, Anda bisa memberikan masukan. Jadi transaksinya lewat online. Sekarang banyak yang pakai buka buku tabungannya lewat online, lewat HP, tidak harus nulis gitu ya. Karena kalau masukkan nomor KTP berarti Anda masuk sudah punya datanya. Itu misalnya perbankan. Dalam judul itu harus dibuat dulu ya. Di minggu berapa? Di situ ada minggu kegiatannya ya. Itu minggu kelima, berarti saat ini Anda sudah punya judul konsultasinya. Ya, misalnya judulnya tadi, sistem informasi di perbankan dalam membuka buku tabungan, misalnya, atau membuat transaksi keuangan, ya, atau secara daring, ya, pesannya itu apa, ordernya, nah, itu misalnya seperti itu, gitu ya. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sudah, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Widi. Semangat. Terima kasih Pak Widi. Terima kasih Pak. Selamat sore. Sore.